Ini. Nah, pada kesempatan ini ya saya ingin berbagi pemahaman dari kitab suci Al-Quran tentang harapan-harapan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, khususnya kaum beriman yang terdapat dalam rangkaian ayat-ayat suci tentang puasa dan Ramadan. Di surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 189 terdapat 5 harapan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum beriman. Ayat 189 atau 188 dan 189 dalam mushaf terjemah Kementerian Agama itu sudah berada di bab lain, tidak dikaitkan dengan puasa dan Ramadan. Tapi saya berpendapat masih merupakan bagian yang tak terpisahkan. Karena di ayat 189 terdapat harapan terakhir dari Allah Subhanahu wa taala pada kita semua, khususnya pada kaum beriman. Nah, harapan-harapan Allah ini dinyatakan dalam kalimat taraji atau kata harapan dalam bahasa Arab yang kita pelajari, yaitu la'alla. Mungkin ikhwan semua bisa mendalami nanti apa perbedaan antara la'alla dan kalimat taraji yang lain seperti asa ya. Saya memahami la'alla sebagai kalimat taraji, kata harapan mengandung pengertian bahwa harapan itu merupakan sesuatu yang dapat dicapai oleh manusia. Jadi bukan bersifat fiktif, ideal atau mungkin utopis, tapi sesuatu yang sangat real dan realistik yang dapat dicapai oleh manusia. Karena Sang Pencipta sangat memahami potensi-potensi insani yang ada dalam diri manusia, berkemampuan untuk mencapai harapan-harapan tadi. Karena potensi-potensi insani yang kita miliki, yang berasal dari Yang Maha Kuasa itu sendiri, yang terhembuskan ke dalam jasad, bersama dengan penghembusan ruh, wa tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi, di surat As-Sajdah ayat 7. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kejadian manusia secara jasadiah dalam kandungan ibunya, yang saya kira Al-Quran maupun Al-Hadis sangat indah ya, menggambarkan proses kejadian tersebut. Tapi kemudian Allah menyatakan tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi, dia hembuskan padanya dari ruhnya. Ini pantas ya, patut untuk kita dalami bahwa ada unsur ilahi, unsur lahut dalam diri manusia yang langsung dari Allah, min ruhihi, dari ruhnya. Kemudian berlanjut, wa ja'ala bainakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah jadikan, saya kira ikhwan semua paham tentang perbedaan khalaqa dengan ja'ala. Ja'ala sebagai sebuah proses yang menjadi. Kemudian Allah jadikan padanya pendengaran, penglihatan, al-afidah saya terjemahkan, dan kekuatan-kekuatan rohania lain.
Nah, karena Allah mengetahui kapasitas insani, itulah qadar. Nah, qadar dalam arti takaran, ukuran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ciptaannya. Maka ketika Allah menaruh harapan, Allah sangat tahu harapan-harapan itu sesungguhnya dapat diraih oleh manusia. Nah, 5 harapan itu ya diletakkan oleh Allah di penghujung beberapa ayat. 7 ayat dalam rangkaian ayat-ayat suci, mulai dari Al-Baqarah 183 hingga 189. Yang pertama, la'al tattaqun. Semoga kamu semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Harapan kedua di 2 ayat berikutnya, la'allakum tashkurun. Semoga kamu semua menjadi orang-orang yang mau atau pandai bersyukur. Yang ketiga, ya, la'allahum yarshudun. Dalam bentuk orang ketiga jamak. Semoga mereka semua menjadi orang-orang yang mendapat bimbingan atau pencerahan. Yang keempat, terdapat pada ayat berikutnya yang bersifat pengulangan. Mungkin bisa diberi nomor maupun tidak. Yaitu Allah berfirman, la'allahum yattaqun. Semoga mereka semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan yang terakhir di ayat 189 ya, Allah nyatakan dalam firman-Nya, la'allakum tuflihun. Semoga ya, kamu semua menjadi orang-orang yang memperoleh kebahagiaan atau juga memperoleh kemenangan. Gitu. Nah, ikhwanil aiza, ini menarik sekali sepengetahuan saya. Tidak ada di dalam ayat-ayat lain Allah Subhanahu wa taala menaruh harapan pada kita secara beruntun kecuali pada rangkaian ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah ini. Dan sekali lagi ya, mungkin ada di antara antum yang bisa menjelaskan la'alla kalimat taraji adalah sesuatu yang sangat mungkin dan ya kita capai. Nah, yang menarik ya, kata-kata harapan ini, kalimat taraji ini bisa kita pahami nanti ya sebagai sesuatu yang bersifat sistemik dalam satu sistem. Kalau mengambil yang terakhir la'allakum tuflihun, kemudian kita pahami sebagai semoga kamu semua memperoleh kemenangan, maka itulah puncak dari harapan itu. Agar kita memperoleh kemenangan. Karena memang setiap waktu jelang sholat kita dipanggil hayya 'alal falah. Dan al-falah di sini kemenangan. Tentu kemenangan dalam arti bahwa umat Islam harus menjadi ya, umat juara. Karena memang telah dijadikan sebagai khairu ummah, umat yang terbaik. Umat yang juara, yang memperoleh kemenangan al-falah, adalah umat yang besar secara kualitatif. Tidak hanya besar secara kuantitatif. Mungkin pada suatu tempat, daerah maupun negara, umat Islam adalah minoritas. Tapi mereka bisa menjadi khairu ummah, menjadi juara, menjadi pemenang dengan infrastruktur kebudayaan yang tinggi, mengalahkan kelompok-kelompok lain, menjadi fi'ah qalilah, kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsir biidznillah. Atau di sebuah ruang mereka adalah kelompok mayoritas, tapi tidak sekedar memiliki kemayoritasan kuantitatif, tapi juga kemayoritasan kualitatif. Saya memahami la'allakum tuflihun sebagai
puncak dari harapan-harapan tadi, sehingga la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun, la'allahum yattaqun adalah jalan atau sarana untuk memperoleh kemenangan tadi itu, untuk kita menjadi minal muflihin, menjadi orang-orang yang memperoleh kebahagiaan dan kemenangan. Nah, ikhwan semua, saya belum final memahami apa makna dari harapan-harapan Allah secara beruntun pada kita. Dan ini dikaitkan dengan ayat tentang puasa dan Ramadan. Mungkin kisinya dalam memahami harapan-harapan Allah ini, kita memahami awal ayat. La'allakum tattaqun yang terdapat di akhir ayat ke-183 dikaitkan dengan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan sering dijelaskan oleh para mubalik dan mubaligat bahwa tujuan daripada ibadah puasa itu adalah mencapai ketakwaan atau membentuk pribadi yang bertakwa. Dan sering takwa itu hanya diterjemahkan, dijelaskan secara normatif oleh para khatib, khususnya pada khutbah Jumat. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Saya kira itu tidak salah, itu kesimpulan yang bersifat umum. Tapi perlu dijelaskan bahwa takwa itu ada hubungan dengan al-wiqayah, suatu upaya menghindarkan diri. Saya kira penjelasan di dalam tafsir-tafsir itu cukup menarik. Untuk menjadi seorang atau pribadi yang kira-kira mampu untuk menghadirkan Allah dalam setiap detik-detik kehidupannya. Nah, sebagaimana yang dijelaskan pada konsep ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yang mengembangkan dalam hidupnya itu ma'iyatullah, bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muttaqin, dan seterusnya itu. Nah, harapan kedua la'allakum tashkurun itu dikaitkan dengan bulan Ramadan dan hidayah. Karena awal ayatnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian di ujung ayatnya la'allakum tashkurun, semoga kamu semua menjadi orang-orang yang bersyukur. Saya kira bisa kita kaitkan dengan hidayah, Al-Quran sebagai hidayah. Hidayah yang berada di luar diri manusia, melengkapi hidayah pertama yang telah diberikan oleh Allah bersamaan dengan penghubusan ruh tadi itu. Dijelaskan hidayah pertama itu terdiri dari al-ghoriza, naluri, kekuatan instinktif yang bersifat mendorong dari dalam untuk manusia berbuat. Tidak bisa dibayangkan manusia bisa menjadi seperti manusia kita sekarang ini kalau tidak ada dorongan dari dalam, yang disebut kekuatan naluriyah, al-ghoriza. Yang kedua, al-hawas, disebut dengan kekuatan indrawi, panca indera, ada yang menyebutnya 6 dengan tambahan extra sensory perception, semacam kalbu, intuisi, yang membuat manusia bisa mengetahui dunia sekitarnya. Dan yang ketiga, al-aqlu, yang berperan sebagai pembeda, sehingga manusia bisa mengevaluasi mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Ketiga dimensi hidayah pertama ini melekat dalam diri manusia, terbawa dari kelahiran. Itulah fitrah kemanusiaan, yang mengandung arti suci,
tapi juga mengandung arti kekuatan, fitrah yang dalam hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yumajjisani wa yuhawidani wa yunassirani. Faktor ajarlah, ya, bukan faktor dasar, faktor ajarlah yang bisa membuat manusia keluar dari lingkaran akidah, keluar dari syahadat perennial, alastu birabbikum. Maka hidayah pertama ini, ya, menurut filosof, ya, para falsafah, ya, sebenarnya dapat membawa manusia kepada kebenaran kalau difungsikan semestinya, baik al-ghoriza, al-hawas maupun al-aqlu. Tapi karena dalam diri manusia juga diciptakan oleh Allah apa yang namanya al-hawa, ya, yang kita sebut hawa nafsu, ya. Maka manusia berada pada tarik menarik antara hidayah dan al-hawa. Tarik menarik, ya, antara dua kekuatan dan kecenderungan dalam dirinya. Inilah yang disebut dengan problem self ambivalence, the problem of self ambivalence, problema ambivalensi diri, ambivalensi dua kecenderungan kepada kebaikan juga kepada keburukan, sehingga sesungguhnya manusia kita ini harus berjuang untuk mengatasi problema ambivalensi diri tadi itu. Nah, kembali, ya, kepada la'allakum tashkurun, ternyata Allah, ya, dengan Ar-Rahman Ar-Rahimnya masih memberi manusia hidayah kedua yang berada dari luar dirinya, luar diri manusia, yang berasal dari Allah, itulah wahyu, itulah Al-Quran. Al-Quran diturunkan, ya, karena Allah, ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Walaupun secara teoritis, ya, hidayah pertama yang melekat dalam diri manusia tadi itu dapat membawa manusia kepada kebenaran, pada kebaikan. Kalau difungsikan semestinya, namun Allah masih membantu umat manusia ciptaannya ini dengan hidayah yang langsung diturunkan dalam bentuk nilai-nilai, ilmu-ilmu dan ajaran-ajaran Allah. Itulah Al-Quran. Itulah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang saya kira perlu disyukuri. Dan syukur tahadduts bin ni'mah adalah dengan meyakini, dengan mengakui adanya hidayah tadi itu, dan juga dengan kemauan untuk mengembangkannya. Bagaimana yang kita hafal, ya, sejak tahun pertama di Gontor, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Harapan ketiga, ya, la'allahum yarsyudun, harus kita kaitkan dengan awal ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dikaitkan dengan doa, bahwa secara teologis, ya, dalam pandangan Al-Quran, Allah itu dekat dengan manusia. Teologi Islam yang berkembang dan dikembangkan seolah-olah Allah itu jauh, ya, bersifat transendental. Padahal, ya, Allah Subhanahu wa taala sangat imanental, dekat dengan manusia. Bahkan dalam ayat lain, aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat dari tidak sekedar urat nadi, ya, tapi apa yang menjadi dasar dari kehidupan manusia, ya. Nah, ikhwan semua, ini yang kurang dijelaskan, ya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu jauh, ya. Dan ini yang membawa juga suatu kesadaran, ya, umat Islam, ya, untuk kurang menghadirkan Allah dalam kehidupan. Kaum Kristiani yang sangat menekankan, ya, konsep teologis bahwa Tuhan itu dekat, Tuhan itu hadir, karena memang mereka yang menjadikan manusia sebagai Tuhan. Maka nanti, ya,
penjelmaannya ya mereka selalu menghadirkan Tuhan dalam kehidupannya, berdoa bersama sebelum setiap kegiatan ya. Padahal Islam juga mengajarkan hal yang serupa bahkan lebih kuat. Coba lihat di restoran-restoran, kalau ada di meja sebelah kawan-kawan Kristiani, mereka berdoa dulu itu sebelum makan ya. Kita pun ya paling tidak dianjurkan baca basmalah, tapi sering tidak terpraktekkan ya. Langsung saja makan gitu. Padahal Tuhan itu dekat. Qorib dan uji budak watadai idza da'an. Saya kira ini pernyataan yang sangat afirmatif sekali. Allah mungkin pasti kalau tidak akan mengabulkan, menjawab permintaan hambanya yang berdoa kepadanya. Hanya harus ada dua syarat utama ya. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Syarat pertama mereka beristijabah, baik dalam pengertian ya mereka atau dia yang berdoa itu sungguh-sungguh berdoa, karena banyak doa tanpa istijabah, sekedar kerutinan, baik dalam konteks ibadat, di ujung sholat, di luar sholat, maupun di dalam acara-acara kebudayaan ada doa. Tapi falyastajibu li, saya memahami mengandung arti adalah mereka bersungguh-sungguh mengharapkan jawaban dari Allah. Tapi juga ada yang memahaminya lebih maksimal. Falyastajibu li, istijabah itu yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Tidak mungkin doa kita terkabulkan sementara kita terjerembab dalam kemaksiatan kepada Allah, tidak beristijabah dalam hidup ini, tidak menjawab seruan-seruan Allah, istijabah dalam pengertian maksimalis seperti itu. Baru wal yu'minu bi, danlah mereka beriman kepadaku. Karena banyak yang berdoa pada Allah tapi masih ada dalam kenyuan hatinya juga mempercayai kekuatan-kekuatan selain Allah. Inilah syarat dari la'allahum yarsyudun. Ar-rusydu ya, bisa berarti bimbingan, pencerahan. Saya lebih senang kepada pencerahan, yaitu hati yang munawwar. Kita menjadi munawwar, orang-orang yang tercerahkan, baru kemudian kita mampu menjadi munawwir, melakukan pencerahan. Barulah kita mampu setelah menjadi munawwir, melakukan tanwir, mampu untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan pada terang benderang. Bagaimana dalam Al-Quran, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Yang mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan pada terang benderang. Itu ya tanwir ya. Saya kira aktivitas dakwah dan tabligh kita itu sejatinya adalah dakwah at-tanwiriyah. Dakwah pencerahan. Dakwah pencerahan itu ya kita lihat gradasinya ya. Pembebasan, membebaskan manusia dari masalah-masalah kemanusiaannya. Membebaskan manusia dari akidah yang salah, membebaskan manusia dari kemiskinan. Baru nanti gradasi kedua dari at-tanwir, ad-da'wah at-tanwiriyah itu adalah pemberdayaan. Setelah dibebaskan, diberdayakan, dan baru kemudian dikembangkan atau dimajukan. Sementara dalam ayat yang tadi saya bacakan, ujungnya walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Kebalikannya ya, orang-orang kafir itu ya, wali-wali mereka itu adalah togut, orang pihak-pihak yang melampaui batas, pihak-pihak ekstremis yang kerjanya mengeluarkan manusia dari terang benderang pada kegelapan-kegelapan. Jadi kalau tadi ada ad-da'wah at-tanwiriyah akan berhadapan dengan tantangan ad-da'wah at-tazlimiyah,
tanwir dan tazlim yang luar biasa kita hadapi dalam hidup ini ya. Ada penggelapan-penggelapan yang mengeluarkan umat manusia dari terang benderang kepada cahaya. Dan seterusnya ya, karena saya ingin beri waktu untuk diskusi ya. Baru nanti saya lompati ke yang terakhir, la'allakum tuflihun ya. Itu kan berhubungan dengan ayat awalnya ya. Yas'alunaka anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Nah, ada hubungan nanti dengan apa yang menarik itu, wala ta'tul buyuta min zuhuriha ya. Janganlah kamu masuki pintu-pintu rumah dari belakang. Wa'tul buyuta min abwabiha, masuklah dari pintunya, dari depan, dan seterusnya, la'allakum tuflihun. Ini mungkin bisa kita pahami ya, dalam konteks kita harus berdisiplin di dalam perjuangan, mengikuti logika perjuangan itu sendiri, ya. Mengikuti kriteria dari kemenangan, sejak dari perencanaan strategis sampai kepada manajemen untuk perubahan, ya, change management. Nah, tentu dengan change leadership, kepemimpinan perubahan. Itulah kira-kira pesan dari ayat 189. Maka ya, la'allakum tuflihun, kamu akan memperoleh kemenangan. Nah, ikhwan semua ya, itu antara lain kisi yang saya pahami untuk memahami makna dari harapan-harapan tadi, yaitu kita kaitkan dengan awal ayat. Nah, yang kedua ya, kisinya adalah bahwa harapan-harapan Allah tadi itu diletakkan dalam kata kerja, ya, fi'il mudhari', dan bersifat kolektif, artinya bukan individu, bukan la'allaka tattaqi, la'allaka tashkur, tapi la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun. Ini mengandung arti bahwa pencapaian harapan-harapan tadi itu perlu dengan upaya yang bersifat kolektif bersama-sama di antara kaum beriman itu. Dan disinilah pentingnya kebersamaan, pentingnya persatuan, kekompakan, karena harapan-harapan tadi, termasuk yang terakhir, la'allakum tuflihun, ya, tidak bisa dicapai secara individual, tapi haruslah dengan kerja-kerja kolektif. Jadi kisi yang kedua ini kita pahami bahwa harapan itu adalah sebuah proses, karena kata kerja, bahwa sesuatu yang mungkin tidak bisa kita capai secara instan, tetapi dalam proses yang terus-menerus. Dan ini memesankan bahwa keberagamaan yang perlu kita tampilkan itu adalah keberagamaan yang progresif, keberagaman yang dinamis, yang bergerak maju, bukan keberagaman. Dan banyak dari umat beragama itu ya menampilkan modus keberagamannya itu sekedar to have, memiliki, bukan modus to be, menjadi. Ini judul sebuah buku dari seorang filosof Yahudi, Eric Fromm. To have or to be, memiliki atau menjadi. Dan kita banyak terjebak, umat kita hanya sekedar memiliki Islam, to have Islam, dan dianggap sudah selesai. To have ibadat, dengan melaksanakan ibadat seolah-olah itu sudah selesai, padahal itu sebuah proses. Maka harus menjadi, to be a Muslim, to become a Muslim. Nah, kata-kata kerja yang diletakkan pada harapan Allah tadi itu adalah dalam rangka menjadi. Nah, proses menjadi ini memang tidak ada ukuran maksimal, ya. Karena Allah lah yang Maha Tahu, tapi yang paling penting ya,
Kita telah berbuat, telah berproses. Hasilnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan semua, saya ingin berhenti di sini. Inilah 5 harapan Allah pada kita yang diungkapkan dalam rangkaian ayat suci, 7 ayat jumlahnya, diletakkan pada ujung dari setiap ayat, dari beberapa ayat. Tentu kita pahami secara sistemik, ya. Semuanya adalah sebuah sistem, ketakwaan, kesyukuran, pencerahan, dan kemenangan. Dan oleh karena itu ya perlu didekati secara sistemik pula ya. Dan sekali lagi ini diletakkan dalam kata kerja, maka semuanya harus berproses. Inilah ya pengantar saya ya, dan mungkin ikhwan semua ada yang pernah mentadabburkan ayat ini, ya, ada pemahaman bisa di-share di sini. Dan ini juga bisa disampaikan pada umat, ya, pada tabligh kita. Ya. Saya sendiri belum final. Ini sekitar awal tahun 2000-an, ya, ketika tadabbur Al-Quran. Ya. Kalau membaca Al-Quran itu, saya mengikuti Profesor Anton Timur Jailani yang beliau kalau baca Quran tanpa jahar, tidak mengeraskan suara baca, dan biasa saya mendengar dari kore-kore ya, banyak sekali ya CD-nya, dan sambil kemudian membuka mushaf dan kita temukan gitu. Saya temukan rangkaian harapan-harapan ini yang saya kira sangat menarik ya. Tentu perlu didalami, dan yang paling penting ya umat kita juga ikut memahami dan sehingga dapat menjadi bahan di dalam meningkatkan kualitas keberagamannya. Saya cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan pada moderator. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof atas pencerahannya pada pagi hari ini. Saat ini suara saya sudah terdengar? Terdengar. Alhamdulillah, terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu mulai diskusi dan pertanyaan. Baiklah, penanya pertama sudah raise hand kepada Dr. Haji Sunandar. Persilahkan. Maaf, masih di unmute, Pak. Iya, bismillah. Sudah jelas? Sudah. Iya, sangat menarik apa yang dijelaskan oleh Prof. Din ya. Tadi disinggung banyak tentang la'allakum tuflihun ya, agar meraih kemenangan. Nah, tentang kemenangan yang saya telaah dalam bentuk bukan ismul fa'il ya. Jadi ada empat ayat di dalam 4 surat yang berbeda. Pertama At-Taubah ayat 20. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah ulaika humul faizun. Nah, ayat-ayat tentang kemenangan ini mengindikasikan bahwa untuk masuk dalam kelompok faizun itu ada 7 kriteria, 7 syarat. Di dalam At-Taubah ayat 20 tadi ada 3 syarat. Amanu, wahajaru, wajahadu. Kemudian di dalam surat Al-Mu'minun ayat 111 dikatakan, ini jazaituhumul yawma bima sobaru annahum humul faizuna. Sesungguhnya saya memberikan ganjaran kepada mereka, kata Allah, di hari kiamat karena kesabarannya. Mereka itulah orang-orang yang meraih kemenangan. Ini mengindikasikan syarat keempat. Lalu di dalam surat An-Nur, surat ke-24 ayat 52 yang mengatakan, wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhsyallah wa yattaqi faulaika humul faizun. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, takut hanya kepada Allah, takwa hanya kepadanya, mereka itulah orang-orang yang meraih kemenangan. Nah, ayat ketiga ini mengindikasikan juga 3 syarat ya. Taat kepada Allah dan Rasul, takut hanya kepada Allah,
dan takwa hanya kepadanya. Yang kalau kemudian ketujuh kriteria itu diamalkan, maka akan sampai kepada makom surat Al-Hasyr ayat 20. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannah humul faizun. Tidak sama penghuni surga dan penghuni neraka. Penghuni surga itulah orang-orang yang meraih kemenangan. Tapi yang ingin saya garis bawahi yang An-Nur 24 ayat 52. Di situ dikatakan wa yasyallah wa yattaqi. Takut hanya kepada Allah dan takwa hanya kepada Allah. Nah, dalam konteks amaliyahnya di negara kita banyak sekali yang tidak menunjukkan ketakutan kepada Allah. Mereka sangat-sangat berani melanggar rambu-rambu agama, mereka berani berbuat zalim, khianat, dan sebagainya. Bagaimana respon dari Prof. Tin? Syukron. Oke, langsung moderator ya. Ya, terima kasih Ya, ini atas lebih mengangkat ayat-ayat yang berhubungan dengan kata atau istilah al-fauz, fauz minal faizin. Mungkin karena sudah obsesi dengan lebaran ya. Minal aidin wal faizin. Ya, tentu dapat kita dalami nanti apa perbedaan, persamaan dan perbedaan antara konsep al-fauz dengan konsep al-falah. Al-falah. Ya, pada ayat yang saya angkat ya, terkait dengan 5 harapan Allah ini kan ada kata al-falah ya. La'allakum tuflihun. Ya. Itu al-falah menjadi minal muflihin. Samakah dengan minal faizin? Ya. Saya secara common sense ada perbedaan ya, walaupun saya belum dalami. Mungkin di sini ada ikhwan yang sudah mendalami konsep al-fauz. Walaupun dalam al-fauz ada konotasi menjadi juara, menjadi pemenang. Ya, karena kalau dalam bahasa Arab modern ya, al-faizul awal, al-faizul thani, jadi lebih pada pemenang dalam sebuah perlombaan seperti itu. Sedangkan pada al-falah suatu kemenangan yang lebih bersifat umum, dan tadi sudah saya indikasikan ada konotasi menjadi apa ya, dalam bahasa apa, pemegang supremasi. Kalau dalam tingkat global pemegang supremasi peradaban. Tidak dalam konteks tadi secara terbatas. Walaupun kedua kata ini al-falah, al-fauz, ya, ar-rushd sering juga dikaitkan dengan kebahagiaan, dengan konsep kebahagiaan. Saya kira ini adalah problem semantik Al-Quran ya. Saya kira para duat perlu mempelajari, mendalami ya, apa masalah-masalah semantik ya, semantical problem, terutama dalam kaitan dengan kosakata yang sinonim, tapi juga mengandung arti, ada mengandung arti konotatif ya. Jadi kalau tadi ya Dr. Sunandar mengangkat al-fauz dalam beberapa ayat Al-Quran, ya itulah syarat-syaratnya, ya kriteria-kriterianya. Antara lain tadi pada At-Taubah yang di bawah ya. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Jadi iman, hijrah dan jihad ya. Apa? A'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Tentu ya saya menggarisbawahi yang ketiga ya. Atau yang kedua, hijrah. Iman harus berlanjut pada hijrah. Hijrah tidak dalam arti pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi hijrah adalah at-taghyir wa taghayyur. Ya, perubahan dan pengubahan. Jadi orang-orang beriman itu, kaum beriman itu harus mampu melakukan perubahan terhadap dirinya sendiri maupun terhadap masyarakat lingkungannya.
Dan sebagaimana kita pahami dari peristiwa hijrah, ya, dari masyarakat jahiliyah ke masyarakat yang munawwarah. Bahkan terwujud di Yathrib itu Al-Madinah, Al-Madinatul Munawwarah, dan di dalamnya ada Al-Ummah, sebuah masyarakat yang berbasis pada keimanan yang sama. Gitu. Tapi hijrah kemudian perubahan. Nah, baru setelah itu jihad dalam arti maksimalisasi potensi, badrul juhdi, ya. Jadi mengerahkan atau optimalisasi kekuatan yang kita miliki, ya, bi amwalikum bil amwal wal anfus. Itulah prasyarat dari al-fauz, dari kemenangan tadi itu, ya. Saya kira ini bisa konsep al-fauz dengan kriteria dan prasyaratnya bisa kita paralelkan dengan kriteria dan prasyarat dari al-falah. Cuma tolong dipahami konsep al-falah minal la'allakum tuflihun di ayat 189, ya. Yang kalimat prasyarat-prasyaratnya itu dalam bentuk memasuki rumah, ya. Wala ta'tul buyuta min zuhuriha. Kemudian waqtul buyuta min abwabiha. Ya, itu baru la'allakum tuflihun. Atau ada frasa di ayat yang sama, ya. Albirru manittaqa. Bahwa albir itu adalah bagi orang yang bertakwa. Jadi ada kaitan dengan dengan la'allakum tattaqun di awal tadi itu gitu. Ya. Dan mengapa dalam adzan, ya, lebih memilih kata al-falah, hayya 'alal falah. Ya. Saya baru lihat film Umar tadi, itu prakarsa dari Bilal, ya, untuk mengumandangkan adzan gitu. Apakah atas petunjuk Rasul atau ya kreativitas dari Bilal, kalimat-kalimat pada adzan dan iqamat itu, ya. Ya. Saya yakin ya ada bisikan juga dari Rasulullah SAW. Paling tidak Rasulullah SAW membenarkan hingga menjadi adzan hingga sekarang. Walaupun pada Syiah berbeda, ya. Bukan hayya 'alal falah, hayya 'ala khairil amal. Marilah kepada sebaik-baiknya amal perbuatan. Jadi terima kasih, ya, konsep al-fauz ada kriteria dan syarat-syaratnya dalam Al-Quran. Kemudian al-falah juga ada kriteria dan syarat-syaratnya. Dan nanti para duat bisa mendalami lebih lanjut apa perbedaan antara al-fauz atau al-falah. Mungkin moderator ditanya kepada peserta, ada nggak yang bisa menjelaskan apa perbedaan al-fauz dengan al-falah dari perspektif Al-Quran maupun Al-Hadits. Sebelum ke pertanyaan lebih lanjut. Baik, Prof. Mungkin di sini kita bisa buka sesi diskusi juga ya, Prof, ya, bagi yang ingin komen atau menambahkan bisa raise hand atau langsung open mic. Ini ada Khirit Asyarqil Awsat minal Azhar wa minal Madinah. Ada yang bisa menjelaskan al-fauz dengan al-falah. Minal faizin atau minal muflihin. Jelas ada persamaan, cuma kita ingin cari adakah perbedaan. Tadi sudah saya sedikit, ya, pengetahuan saya yang terbatas tentang apa al-fauz dan al-falah. Atau kalau tidak ada, ya mungkin pertanyaan tanggapan kedua. Baik. Untuk penanya selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya? Tidak harus bertanya, bisa ya, menambahkan atau menanggapi. Baik, Prof. Baik, Pak Tajudin, silahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ustaz. Saya Tajudin ini bukan dari alumni Gontor, tapi alumni Wali Santri. Oh, alumni Wali Santri.
Ya, alhamdulillah. Putra sulung dengan putra bungsu dari Gontor dua-duanya. Alhamdulillah. Ustadz, ini saya mau artinya mungkin masukan atau pertanyaan, karena saya melihat selama ini terkadang dari pihak pemahaman NU dengan pemerintah, bahkan dari segi organisasi Muhammadiyah ini, menurut Tajudin, bagaimana sih langkahnya ini bisa dirembukan untuk suatu persepsi, satu artinya satu langkah yang sama-sama kita punya tujuan, bahwa karena terkadang pihak pemerintah beda persepsi dengan pihak Muhammadiyah. Maksud kami karena ini kan Tentang apa Pak Tajudin? ya seperti ibadah dari Atau awal Ramadan? ya, dengan terkadang juga saya diperhatikan dari Idul Fitrinya, Idul Adhanya. Masuk kami biar kita sebagai, karena tadi Ustadz katakan mari kita jaga kekompakan dengan kebersamaan. Bagaimana kalau misalkan duduk berembuk, saling membicarakan, saling gantian, misalkan pemahaman dari pihak ini, oh ini hari ini Lebaran, hari dari pemerintah 1 hari kemudian. Nah itu maksud kami, mungkin ada untuk memperlihatkan kepada Nasrani bahwa ini benar-benar Islam kompak. Mungkin ada yang mengalah salah satu, gantian mengalahnya. Ini merupakan suatu masukan, Ustadz. Ya. Tapi karena kami benar-benar nihil dari segi pengetahuan agama. Karena saya mantan wasit nasional PSSI, Ustadz. Wah. Ya, jadi ingin saya artinya masukan yang lebih baik. Bahkan pernah juga saya katakan ke Ustadz Hamid Fahmi Sarkasi, kenapa sih tokoh-tokoh agama ini, pejuang agama Islam ini tidak kompak? Kenapa tidak dirembukan, setiap provinsi diundang untuk bersatu membicarakan ke pihak pemerintah? Untuk tidak. Ya. Nah, yang kedua, Ustadz. Satu-satu aja dulu. Terima kasih, ya, Ustadz. tentang hal ini memang sukar ya untuk disatukan selama ada perbedaan pegangan hadis, ya, dan juga pemahaman terhadap hadis. Kalau dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali isyarat, dan terutama ya tidak ada satu agama yang sistem peribadatannya itu sangat-sangat terkait dengan waktu kecuali Islam. Ada juga agama lain yang hubungan dengan waktu. Kalau Kristen ya, seperti perayaan Natal kan memang eksak ya. 25 Desember, walaupun itu juga ada kontroversi. Betulkah Isa Al-Masih alaihi salam menurut kita, atau Yesus Kristus buat mereka itu lahir pada 25 Desember? Nah, dulu waktu saya kuliah di jurusan perbandingan agama, Fakultas Usuluddin, dosen kristologi kita Profesor Thorek Shihab, beliau menjelaskan dari kalangan Kristiani sendiri ya ada perbedaan pendapat tentang tanggal kelahiran. Tapi sekali ditetapkan pada sistem kalender matahari itu ya 25 itu tetap. Nah, sementara ya sistem peribadatan dalam Islam ya, itu terkait dengan kalender Komariah, peredaran bulan mengelilingi bumi, dan keduanya mengelilingi matahari yang ya tidak tepat dan tetap 30 hari, kadang 29 hari atau 29 lebih. Nah, hadis yang dipegang oleh pemerintah, Kementerian Agama dari dulu, dan juga
beberapa ormas Islam antara lain NU ya. Itu hadis yang berbunyi ya, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah dengan ru'yat, berbukalah artinya nanti akhiri puasa, berlebaran dengan ru'yat. Ujungnya itu yang berbeda. Fa in gumma alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30. Jika terkendala, mendung, tertutup, tidak bisa lihat hilal tadi itu, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Itulah istiqmal. Ini lebih berhubungan dengan memulai puasa. Kira-kira istiqmal lah. Oleh pihak lain, yang termasuk Muhammadiyah, hadis ini dikritisi karena sanadnya an Abi Hurairah dan Ibnu Abbas, yang Abu Hurairah itu masuk Islam pada tahun ke-9 Hijrah. Sementara pensyariatan puasa pada tahun kedua. Jadi sebelum Abu Hurairah masuk Islam, hadis ini belum terlalu luas diangkat. Apalagi Rasul masih ada. Sehingga untuk menetapkan awal Ramadan, awal Syawal gampang lah. Nah, juga Ibnu Abbas ya masih kecil waktu pensyariatan puasa itu. Nah, yang dipakai oleh pihak lain, saya bisa katakan Muhammadiyah, hadisnya sama. Awalnya sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Itu dari Ibnu Umar yang ujungnya agak berbeda. Fa in gumma alaikum faqdurulah. Maka faqdurulah itu perhitungkanlah. Nah, ini nggak bisa susah dikatakan kecuali hadisnya diberi pemahaman untuk kita sampai kepada satu kesimpulan. Saya dengan almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi ya, cukup lama berbicara ini ya. Beliau mengisyaratkan pada saya, termasuk Mas Dar Masudi ya, tokoh Syuriah NU ya, ru'yat bisa kita pahami ya melihat atau berpendapat. Kalau di forum di dunia Arab, kalau saya ikut hadiri, fi ru'yati, tidak melihat dengan mata kepala, tapi dalam pikiran dan pendapatku, fi ru'yati, bukan fi ro'i, tapi fi ru'yati. Nah, mungkin sama-sama ru'yat, tapi yang satu ar-ru'ya bil aini, mata kepala, mata indrawi, yang satu ar-ru'ya bil aqli, mata pikiran dengan menghitung. Dan peredaran bulan mengelilingi matahari, mengelilingi bumi bersama bulan mengelilingi matahari ini eksak sekali ilmu falak gitu ya. Seperti kemarin ya sudah semua sepakat kalender atau almanak di ormas Islam termasuk Asosiasi Astronom Muslim sedunia ya, untuk Indonesia ijtima akhir Sya'ban itu terjadi hari Jumat tanggal 1 April. Jamnya eksak pukul 1:27 sekian detik. Eksak sekali. Seperti kita ketahui waktu buka puasa itu eksak. Itu dapat diperhitungkan. Nah, ada 3 pihak. Ada satu pihak di kalangan ulama yang sangat tegas kalau sudah terjadi ijtima, itu pertanda bulan lama berakhir, bulan baru akan datang. Maka malamnya itu adalah malam pertama dari bulan baru. Syaratnya ijtima ya. Wasyamsu wal qamar qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim di surat Yasin itu. Kembali ke titik semula. Ya. Nah, bagi Muhammadiyah boleh ijtima dengan syarat kedua, pada waktu matahari terbenam sorenya, hari Jumat tanggal 1 April kemarin, bulan belum terbenam. Jadi ghurubul qamar ba'da ghurubis syamsi, atau ghurubus syamsi, terbenamnya matahari, qabla ghurubil qamar. Artinya bulan itu sempat bertengger di atas ufuk, berapapun derajatnya. Tidak 2 derajat, 1 derajat, setengah derajat,
itulah hilal, bulan baru gitu. Nah, itu yang dipegang oleh Muhammadiyah. Sementara oleh pemerintah, oleh NU dan juga oleh Mabim harus ru'yat dengan mata kepala bil aini. Yang sekarang dengan alat teleskop. Sayang teleskop yang ada di dunia ini belum terlalu canggih ya. Terakhir teleskop dari Prancis itu juga masih terbatas. Kalau dengan mata telanjang, menurut ahli Prancis, saya lupa namanya, itu minimal 8 derajat baru bisa terlihat. Ahli Malaysia, seorang astronom terkemuka di dunia Islam, itu 10 derajat baru kelihatan, tapi dengan mata telanjang ya, tanpa alat gitu. Nah, sekarang kita pakai alat. Sebelumnya oleh pemerintah, imkanur ru'yah itu 2 derajat. Baru mungkin dilihat. Sekarang naik 3 derajat gitu. Kalau tidak pakai alat nggak kelihatan 3 derajat itu. Apalagi di kawasan tropis. Nah, sekarang karena pakai alat juga ilmu pengetahuan dan teknologi, bisa nggak kita samakan dengan ilmu pengetahuan pula dengan hitungan bahwa ya sudah terjadi ijtima dan derajatnya kemarin 2, itulah hilal gitu. Tanpa harus dilihat. Jadi antara ar-ru'yah bil aini, ar-ru'yah bil aqli ini susah disamakan. Sudah sukar diakurkan kecuali ya ada kesepakatan tentang pemahaman baru. Sebenarnya ya saya pernah memprakarsai sebuah simposium internasional tahun 2000 berapa ya 2006 ya, mengundang ahli-ahli dari banyak negara muslim untuk menetapkan at-taqwim al-islami al-alami, kalender dunia. Ya, kalau selama hadisnya beda, pemahaman terhadap hadisnya beda, susah ketemu. Saya dengan Pak Quraish Shihab mengusulkan, dan ini nggak diterima termasuk oleh MUI. Apa itu? Matlaknya itu jangan dibatasi matlak al-qaumi. Matlak itu apa ya? Cakrawalanya itu jangan Indonesia NKRI, tapi harus al-matlak al-alami. Jadi kira-kira maksudnya begini, kalau sudah terjadi ijtima, itu pertanda bulan lama berakhir. Nah, di kawasan mana terlihat hilal, katakanlah kemarin itu di kawasan barat dunia ini, bumi ini, maka seluruh kawasan dunia yang masih mengalami malam, itu ikut hilal di barat itu. Sekali lagi, ini matlahnya diperluas. Maka kita nggak bisa menentukan di Indonesia pada waktu maghrib di Indonesia. Kita tunggu di bagian sana, mungkin dunia Arab, mungkin Afrika, mungkin Eropa. Tahu-tahu mereka melihat hilal karena sudah tinggi derajatnya. Nah, di Indonesia masih malam, belum fajar. Kita ikut hilal itu. Mungkin pemerintah baru mengumumkan, alhamdulillah jam 1 malam diumumkan. Di bagian barat dari bumi ini sudah kelihatan hilal, dan kita masih berada pada waktu malam, maka kita ikut hilal itu. Berarti kita bersegera untuk qiyamul lail, salat tarawih, dan besok kita berpuasa. Ini matlak al-alami ini jalan keluarnya, tapi belum disepakati, karena kita coba kepada mungkin nasionalisme, al-matlak al-qaumi, atau sekarang ASEAN diajak ke Malaysia, Singapura, Brunei. Dan oleh karena itu sementara ya kita saling mengedepankan toleransi. Ini bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Memang nanti ya kalau Syawal itu menjadi rumit karena ada dimensi festival. Nah, kalau awal Ramadan kadang-kala tidak rumit. Kalau sekarang ini Ramadan tahun ini insya Allah Syawalnya sama ya pada tanggal 1 Mei nanti itu ya. Karena yang memulai tanggal 2 menjadi 30 hari, yang memulai Ramadannya tanggal 3 ya 29 hari, karena ketinggian ya insya Allah nanti ada yang bisa menyaksikan. Tapi sementara ini saya terus terang baik waktu di organisasi maupun sebagai MUI
selalu mendorong ya. Tapi ada fatwa MUI, ya, kalau terjadi perbedaan serahkanlah kepada pemerintah. Sebenarnya ada pihak-pihak lain yang tidak setuju dengan fatwa itu. Karena terutama pemerintahnya harus juga berkeadilan. Yang arif itu umumkan untuk tahun ini ada 2 pendapat, ada yang memulai puasanya tanggal 2 dan ada yang mulai tanggal 3, maka marilah ya, kita saling menghargai dan bertoleransi. Itu yang paling arif. Jadi pemerintah tidak mengambil posisi, kemudian hanya akan bersetuju dengan kelompok satu, sementara tidak dengan kelompok lain. Tapi ya, mubalik apalagi alumni Gontor, fauqal jami walil jami, di atas semua golongan ya harus dapat mampu mengembangkan budaya toleransi itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang angkat tangan, moderator? Baik, kepada Pak Ki Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih banyak Gurunda Profesor Dr. Muhammadin Samsudin. Ini dari Banjarmasin ya, Mas? Dari Daku, Ustaz. Dari? Daku, Jakarta, Ustaz. Oh, Jakarta. Karena kalau Gurunda itu biasanya di Banjar sana. Kalau di Sumbawa Dea Guru. Kepercayaannya Ustaz Yusuf Mansur. Juga mengenalnya guru, tidak ada kiai dulu Jakarta. Ya. Baik, alhamdulillah pagi yang sangat mencerahkan dan kita banyak dapat ilmu tadi, dan saya tidak bertanya tapi hanya sekedar menambahkan saja terkait ta'allakum ini. Ternyata juga sudah ada buku dan riset yang menjelaskan la'alla fil Qur'anil Karim ini. Ada mahasiswa di Ibnu Saud kalau nggak salah juga membahas tentang itu, dan menarik sekali di dalam Al-Quran ada kurang lebih 68 kali disebut la'allakum. Kemudian khusus la'allakum tuflihun itu ada 11 kali. Tadi terkait perbedaan antara al-fauz dengan al-falah, ini yang mungkin mudah-mudahan menjadi bahan diskusi kita yang menarik ya. Ada 3 kurang lebih di dalam Al-Quran untuk menunjukkan sebuah sikap sukses gitu ya, kesuksesan ya, hasil ya. Menggunakan kata yang pertama an-najah, kemudian al-fauz, kemudian al-falah. Jadi bukan hanya al-fauz dan al-falah saja kita mengenal dalam bahasa Arab. Izinkan saya untuk sedikit sharing dalam Al-Mu'jam Al-Wasit. Di sana dijelaskan al-falah, an-najah itu seperti yang kita pelajari, man sabara zafira dan sebagainya. Maka zafar kemudian fauz, wa idrak muwaqqat lil asya yantahi bi mujarradil husul 'alaiha. Itulah an-najah. Jadi hanya ya sampai di situ kita selesai di KMI, kita sukses, berhasil, lulus, nah itu an-najah. Kemudian lulus S1, lulus ini dan segala macam. Itulah an-najah yang dimaksud di sini. Dan ini hanya urusan dunia saja. Yartabit bil umur ad-dunyawiyah faqat. Masya Allah ini. Kemudian dan waktunya juga khusus, waktunya terbatas, muhaddad gitu. Yang kedua al-fauz. Al-fauz itu adalah nailus syai' wa ribhuhu wan najah minal khasarah. Kita mendapatkan sesuatu, kemudian beruntung mendapatkan sesuatu dan terbebas dari kerugian. Inilah kemudian Allah pakai nomenklatur ini, diksi ini kemudian Allah pakai, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Fal fauz awal darajah min darajatil falah. Awal darajah min darajatil falah. Maratan ukhra an-nail ala syai' al-fauz. Nailus syai'i
nailu syai'i wa ribhuhu wan najah minal khasarah. Kemudian al-falah juga sama dengan diksi yang kedua tadi. Dia juga zafar, dia juga fauz, dia juga najah. Tapi di sini khairun daimun wa baqin la yantahi wa yashtamil ala dunya wal akhirah. Nah, ini makanya kemudian diksi al-falah itulah yang kemudian dipakai oleh Allah. La'allakum tuflihun, dan yang dipakai juga dalam azan, maka diharapkan kita bisa dunia akhirat dan juga daim insyaallah. Mudah-mudahan suksesnya dunia akhirat. Mohon maaf, Prof. Masya Allah. Oke, Terima syukron kasih. ya Fadilatul Ustaz. Lau samahtum Naam. arsil ilayya alkitab. Kuntu bahitan anil kitab. La'alla apa judulnya? La'alla fil Qur'an Karim. La'alla fil Qur'an dirasah dalaliyah tarkibiyah. Oke, mohon dapat kirim kalau ada PDF-nya. Baik, insyaallah saya kirim. Kalau ada PDF-nya atau kalau ada kopinya nanti diganti biaya fotokopi. Enggak. Ada biaya cetak ya. Hatta fi Jakarta, fi kharij Jakarta. Di Tangerang, Ustaz. Tangerang Quran, ya. Ustaz. Kalau bisa saya nanti sore saya mau cerami. Kalau bisa yang antum sampaikan secara lisan tadi itu bisa dikirim sementara. Baik. Insyaallah. Prof, Ustaz Ya, Jamil itu inilah yang dampingi Yusuf Mansur, Prof. Oh Dari iya. awal. Oh, betul. Nah, sama itu ismikum. Oke, syukuran jika tidak berkeberatan ya. Mungkin taruh nomor HP saya ya. Insyaallah. Pertama tadi terminologis ya. Ini kepada kita semua ya. Dalam memahami konsep hal yang bersifat konseptual, kita perlu dalami, mungkin mulai dari pengertian istilahnya leksikal ya, dalam lisanul Arab, dalam al-mu'jam, al-wasit. Dari situ kita mulai, dan baru di tahap kedua yang saya terakhir ini belajar ya, dari beberapa isyarat tafsir, terutama yang menjelaskan tentang makna konsep. Baru kemudian kita bisa ibaratnya mengemukakan pemahaman kita. Ini yang ditempuh oleh Cak Nur dulu ya. Beliau itu kuat, Cak Nur, Nurholis Majid, saya pernah tanya beliau. Beliau itu kuat di dalam pengertian etimologis. Iya. Etimologis, bukunya kaya banget itu. Ya, kalau ada satu konsep etimologisnya, bahkan bukan hanya dari bahasa Arab, tapi dari bahasa-bahasa Semit yang lain. Ya, bahasa Ibrani, bahasa Aramia, ya. Karena ada saling pinjam meminjam itu. Nah, dari situ kita bisa memperoleh pemahaman dari etimologis, lughatan awalan gitu. Nah, istilahannya itu dari banyak ulama. Nah, seperti tadi itu. Saya sangat senang sekali ya. Ada studi ya. Anak Gontor ya? Heri Gontor? 98, Ustaz. Yang bukan la'alla, yang la'alla tadi. Oh, bukan. Dari luar. Oh, dari luar ya. Iya. Kalau ada saya ingin sekali memperoleh baca buku itu. Siap. Nanti insyaallah saya kirim. Oke, syukran jazilan. Wa'alaikum. Baik, terima kasih kepada Pak Kiai Jamil atas tanggapannya. Ini ada pertanyaan selanjutnya, Ustadz, dari kolom chat. Coba baca aja. Ya. Assalamualaikum, Prof. Hidup ini di antara harapan dan keputusasaan atau ketidakberdayaan. Bagaimana konsep ketidakberdayaan yang terkadang menjadi sandungan besar dalam imanental seseorang? Terputus suara Anda tadi. Hidup ini di antara harapan dan keputusasaan atau ketidakberdayaan. Bagaimana konsep ketidakberdayaan yang terkadang menjadi sandungan besar dalam imanental seseorang? Bainar roja wal khauf. Al hayat
bainar raja wal khauf. Saya kira kedua hal tersebut berhubungan dengan sikap mental, dengan mindset. Nah, mindset kaum beriman, orang beriman, terutama dengan syahadat itu ya, yang bersifat membebaskan, haruslah mindset alam pikiran atau kesadaran batin yang tidak berdaya, tidak berdaya, tidak pesimis, tidak terkungkung. Itulah ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seharusnya syahadatain dan keimanan kita itu membawa pada sikap batin yang tidak pesimis, tidak minder, tidak inferior, tidak kalah, dan apalagi tidak ngalahan, tapi optimis. Saya kira ada dalam ayat Al-Quran ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Tolong Ustaz Jamil, ayat berapa itu? Janganlah kamu wala tahinu, tidak sekedar tahzan, bersedih, wala tahinu wala tahzanu. Jangan juga bersedih. Ali Imran ya, ayat 139. 139 ya. Ya, sebelum iyam saskun korhun. Iya, setelah wasari'u ila magfiratin min rabbikum ya. Betul, masih satu rangkaian itu. Itu ayat nanti bahan untuk halal bihalal itu. Kelanjutan. Jadi kalau Ramadan Al-Baqarah 183, 189 sekarang. Nah, nanti kalau Idul Fitri Ali Imran 133 sampai 155 ya itu diteruskan. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan kehilangan kepercayaan, jangan inferior. Wa antumul a'launa, ini adalah dorongan motivasi untuk optimis. Tapi tanpa ya bersikap superior. In kuntum mu'minin. Jadi iman itu harus membawa kepada suatu kesadaran batin, kita ini tinggi. Umat Islam dan kaum beriman ini punya kelebihan. Gitu. Ini yang terus terang hilang nih. Dengan gempuran tuduhan, apa yang pernah saya sampaikan, kita mengalami 3K umat Islam ini. Keterpurukan secara infrastruktur kebudayaan kita itu lemah. Terutama dalam bidang ekonomi terpuruk, ditambah dengan ketertekanan, luar biasa tekanan yang kita hadapi, dan tambah lagi ketertuduhan, sedikit-sedikit radikal, sedikit-sedikit teroris. Ini fenomena global. Maka ayat tadi ini ya mengingatkan kita untuk membangkitkan optimisme, rasa percaya diri. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin gitu. Dan itulah kemudian ya berlaku tadi beberapa prasyarat untuk memperoleh al-fauz, al-falah, an-najah dulu ya. Kalau nama pesantren sudah ada Darun Najah ya. Kalau Darul Fauz belum ada. Kalau Darul Falah sudah ada ya. Iya, sudah ada. Tapi Darul Fauz, tapi saya tertarik tadi Ustaz Jamil, al-fauz itu ad-darajah al-ula lil falah. Ad-darajah ula. Baru ad-darajatul ula, wa hunaka darajat ya. La adriana kam darajah lil falah ya. Ad-darajul ula al-fauz. Jadi Ustadz Sunandar, jadi al-fauz yang disampaikan tadi itu baru tingkat pertama dari al-falah ya. Sementara la'allakum tuflihun wa hayya 'alal falah ya. Jadi saya kira gimana sadari bahwa Islam ini ya agama yang sangat-sangat lengkap ya. Dan bisa menjadi solusi bagi kemanusiaan. Di awal COVID ya, saya dikonsultasi oleh WHO dan juga dari PBB sana ya. Ada
pertemuan tokoh-tokoh agama dunia itu, ya, apa solusi kontribusi dari agama-agama untuk menanggulangi COVID-19 ini. Gitu. Dan rupanya di New York sana non-Muslim belajar itu, Islam agama yang paling siap, terutama agama yang menekankan kebersihan dan kesucian. An-nazafatu minal iman, at-tuhuru syatrul iman. Bahkan ada non-Muslim, tokoh Kristen, apakah betul dalam Islam harus bersuci dulu sebelum beribadat? Ya jelas. Ini ternyata apa ya, dilirik sekarang ini. Bahkan ya UNICEF ya, ada webinar sampai 7 kali itu ya, terbatas hanya 30 orang, ahli medis dan dari kalangan agama ya. Digerakkan dari Australia. Gimana pandangan agama-agama ya terhadap kebersihan, kesucian, dan yang bisa menjadi solusi untuk menanggulangi COVID. Bahkan ya mereka tahu belajar itu apa namanya, istinsyak, apa, memasukkan air ke hidung. Istinsyak, Ustaz. Ya, itu terapi COVID yang paling jitu katanya menurut ahli medis. Nah, kita kan kurang menyadari ya, dan kalau wudhu juga kadang-kadang dilewatin aja ya. Baru berkumur langsung muka gitu. Padahal itulah yang bisa menghindarkan, apalagi kalau dilakukan 5 kali atau lebih ya, sehari semalam. Ya, syukron jazilan ala apa nama maklumatikum. Oh tadi pertanyaan tadi itu yang bisa sampaikan, kita harus menanamkan keyakinan, tapi yang mungkin satu apa ya, hal yang praktis agar kita tetap memiliki rasa percaya diri tadi itu ya, kita harus punya kualitas. Selama umat Islam tidak memiliki kualitas SDM atau SDM yang berkualitas, kita akan terkalahkan. Dan ketika terkalahkan, seperti dalam bidang ekonomi sekarang, kita akan menjadi inferior. Dan ketika kita menjadi inferior, kita mudah menjadi terjajah. Dan mudah menjadi orang yang ya terpengaruh oleh orang lain. Seperti dalam politik dampaknya ya. Mudah dibeli, tidak hanya umat, tapi juga pimpinannya. Dan itu kemudian menimbulkan kekalahan. Akhirnya terjadilah lingkaran setan. Kekalahan demi kekalahan. Kalau ini berlanjut di Indonesia, ini sekedar ketinjauan sosiologis, kekalahan dalam bidang ekonomi berdampak dalam bidang politik atau kemudian sebaliknya, kemudian posisi inferior kita ini akan berlanjut. Dan sudah lama sekali pakar dari luar ya, Profesor Wertheim dari Belanda menyimpulkan umat Islam di Indonesia itu adalah majority group with minority mentality. Jadi kelompok mayoritas dengan mentalitas minoritas. Seorang profesor dari Amerika Serikat, Donald Emerson, mengatakan bahwa umat Islam di Indonesia itu adalah majority, creative minority within numerical majority. Creative minority, minoritas kreatif within numerical majority, dalam kemayoritasan jumlah. Jadi kreativitas kita tidak sebanding dengan jumlah kita. Nah, ini harus kita akui ya. Angka-angkanya, indikator-indikatornya banyak ya. Dalam bidang sosial, ekonomi, ya, apalagi politik. Ya. Dan inilah yang membuat ya sekarang ini sampai kepada suatu taraf ya, kita mudah dilecehkan, mudah dihinakan, dan mudah dinistakan. Dan kita seperti tidak berdaya gitu. Nah, ini harus segera dibalik ya. Maka dakwah tabligh dari antum semua, dari kita semua ini penting ya. Tapi memerlukan, dan ini kira-kira pesannya ya. Mungkin materi tabligh dakwah itu lebih kepada hal-hal yang membangkitkan semangat ya, yang memotivasi umat ini untuk bangkit maju ya, terutama dengan keberagaman yang dinamis, yang progresif.
Jangan terjebak pada ritual belaka. Ya. Banyak sekali saya punya catatan hal-hal kecil. Ya. Betapa kita ini ya, sudah nyaris bagikan tamu di negeri sendiri. Ini yang tidak boleh kita biarkan. Dan saya berkeyakinan dengan para mubalik, para ulama, zu'ama, mubalik, mubaligat, kita bisa segera mengatasi keadaan. Ya. Sekali lagi, harus ada taktik dan strategi. At-tariqah ahamu minal madah. Mungkin satu terakhir, Mbak. Ya, saya mau ke Bandung soalnya. Baik, Prof. Kepada peserta, apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Jika tidak ada, ditutup dengan closing statement Ustadz dan doa. Doa saja ya. Saya senang sekali dalam kondisi seperti ini. Ya, kita menghadapi masalah, ya, tantangan, bahkan ancaman, terutama perhatian kita terhadap wabah yang masih merajalela, ya, walaupun sudah menurun. Doa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, doa untuk meneguhkan keimanan kita, tekad kita dalam perjuangan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.